Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah rahimahumullah, kita awali kajian malam hari ini dengan kita baca surah Al-Fatihah tawassulan li hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam jamil awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin khususan Sayyid Syamil Qawli al-Jilani radhiyallahu anhu semula jami'an masyirina masyirina wa sallallahu masyirina wa tilka rasulullah kemana kusuku sallallahu subhanahu wa ta'ala kitab Syekh Zainuddin al-Malibari pada sallallahu sirrul aziz wa nafa'ana bihi wa qulubihi biddarin amin. Syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala li gharimihi ja'altu ma 'alaika zakatan lam yujzi 'alal awjadi illa in qabadahu thumma raddahu ilaihi. Jika ada seseorang yang mengatakan kepada orang yang dia punya hutang kepadanya, gitu. Jadi artinya dia ngomong sama orang yang hutang sama dia, ngomongnya begini, ja'altu ma 'alaika zakat, aku jadikan harta uang yang ada pada kamu itu sebagai zakatku, gitu. Jadi dia ngutangin, setelah waktunya zakat tiba, kalau zakat mal dia masuk ke haul, kalau zakat fitrah sudah waktunya kita membayar, misalnya malam hari raya Idul Fitri, dia ketemu, ya, bang, utang ente, ya, udah, itu jadikan sebagai zakat saya, terima aja, ambil aja. Bagaimana kalau kayak gitu? Lam tujzi, maka itu tidak cukup. Jadi nggak boleh bayar zakat pakai piutang, ya, bayar zakat pakai piutang itu tidak cukup zakatnya menurut kaul Auja. Illa in qabadahu tsumma raddahu ilaihi, kecuali apabila sudah ada serah terima, utangnya dibayar nih, bayar utang saya. Nah, setelah diterima utang ini, ya, terus nih zakat saya buat kamu, baru boleh. Tapi kalau belum ada serah terima, uangnya masih di tangan orang yang utang, lalu ngomong, udah utang dulu, utang kamu, ya, nggak usah dibayar ke saya, udah langsung itu buat zakat saya buat kamu. Nah itu nggak boleh, harus ada serah terima dulu, setelah itu baru diserahkan ini zakat saya, gitu. Walau qala,
Iktal min ta'ami indaka kada wa nawabihi az-zakata fa fa'ala bahal yujzi'u. Kalau misalnya begini, ini kalau makanan berarti bisa jadi zakat fitrah, bisa jadi zakat apa namanya, zakat atau zakat pertanian. Dia ngomong begini, timbanglah makanan saya, timbanglah bahan makanan saya yang ada pada kamu seperti ini, misalnya 2,5 kg misalnya. Kalau untuk zakat kan 2,5 kg, atau takarlah 3,5 liter ya. Beras yang ada sama ente, beras saya. Nah, warna ini az-zakat, dan dia niat untuk beras yang ditakar tersebut sebagai zakat. Fa'ala, lalu orang yang memegang beras atau yang istilahnya memegang berasnya dia itu melakukannya. Apakah yang seperti ini cukup? Wajhani. Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan cukup boleh, yang kedua mengatakan tidak boleh. Jadi ini bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan berupa piutang, kalau ini berasnya ada gitu, tapi belum diserahkan. Berasnya ada tapi belum diserahkan. Udah, itu beras saya yang ada sama kamu, itu timbang 2,5 liter terus kamu ambil buat zakat. Saya niatkan ini sebagai zakat saya. Kalau ini kan berasnya ada. Kalau tadi kan belum jelas hutang yang jatuh tempo itu apakah dia sanggup membayar atau tidak, siap membayarkannya atau tidak. Jadi belum ada uangnya. Kalau ini berasnya tidak ada. Nah, kalau yang seperti ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan boleh, artinya cukup, ya, zakatnya sah. Yang kedua berpendapat bahwa itu tidak cukup, tidak sah. Wadhahiru kalami syekhina tarjihu ala milki jazaa, tetapi zahir penjelasan daripada syekhina Imam Ibnu Hajar itu mengunggulkan pendapat yang tidak mencukupi atau tidak cukup. Jadi bagaimana sebaiknya? Ya sudah, terima dulu, berasnya kembalikan dulu, setelah itu ditimbang, baru kemudian nih zakat saya. Jangan langsung potong, ya, misalnya apa namanya, kita meminjamkan makanan gitu, beras. Jadi biasanya kalau di kampung-kampung itu kalau mau hajatan ya, kadang-kadang saling numpang. Di Indramayu itu terkenalnya apa Pak? Telitian. Jadi nanti kalau kita hajatan, ya, nanti tetangga masih beras, ada masih telur, gitu ya, ada masih minyak, ada masih daging, dicatat. Nggak tahu transaksinya apa itu. Kalau transaksinya utang, jadi statusnya seperti itu. Orang telitian kemudian pada saat waktunya harus berzakat, misalnya ada orang yang telitian beras, udahlah beras saya yang di RT timbang ya 2,5 kg, kemudian ambil itu buat zakat saya, berasnya ada gitu. Kalau tadi utang saya, utang ente, dah saya bebaskan itu untuk zakat saya. Kalau itu kan namanya utangnya memang belum jelas, belum dibayar. Nah, jadi sebenarnya bagaimana yang bagus ya? Dua-duanya, baik tadi yang mengatakan bahwa beras itu boleh secara hukum boleh menjadi zakat langsung sah, atau pendapat yang kedua tidak cukup. Dua-duanya itu sebenarnya membutuhkan serah terima dulu, baru setelah diterima dibayarkan zakatnya. Itu seperti itu mestinya. Jangan langsung main, udah itu ambil aja buat zakat saya, nggak bisa seperti itu, gitu ya. Selanjutnya wasabilul qad.
wa huwa al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an walau ghaniyan. Yang kedua adalah sabilillah, yang selanjutnya adalah sabilillah. Sabilillah itu adalah al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an, orang yang menegakkan jihad mutatawwi'an secara sukarela. Jadi bukan tentara yang dapat gaji, ya, bukan tentara yang dapat gaji, ya, tapi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan sukarela, tatawu'an, dengan sukarela. Walaupun dia kaya, mampu, tapi dia menegakkan jihad fisabilillah, maka berhak untuk menerima zakat walaupun kaya. Nah, masalahnya akhir-akhir ini sabilillah itu lebih luas penjabarannya, ya, lebih luas, mencakup guru ngaji, imam masjid, khotib, penceramah, gitu ya, kiai, ustaz, mendapatkan bagian dari sabilillah. Nah, di sini ada pendapat yang dinukil oleh Imam Muf'al, ya, sebagaimana penjelasannya ada di dalam kitab Tafsir Marah Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Sabilillah itu ada yang mentafsirkan sabilil khair, jalan kebaikan, sehingga orang-orang yang notabene memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun termasuk bagian dari sabilillah. Dengan apa? Persamaannya adalah sama-sama yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu, ya. Nah, jadi kalau itu istilah sabilillah, sabilul khair, maka segala aktivitas yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara umum, ya, termasuk orang-orang yang membangun jalan, masjid, pasar, membangun benteng, ya, membangun selokan, membangun sarana pengairan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai sabilillah, sebab makna sabilillah yang menurut pandangan ulama yang dikutip oleh Imam Muf'al itu adalah sabilul khair, jalan kebaikan. Jadi kalau ustaz-ustaz itu menerima zakat, ya bisa boleh, karena itu sabilillah itu diartikan dengan sabilul khair. Wa yuqtal mujahidun nafaqata wal iswata lahu wa liyadihi dhahaban wa iyaban wa tamana alatil harbi. Kemudian orang yang berjihad fisabilillah itu diberikan bekal, nafkah. Jadi kalau mau berangkat, dari mana uang yang digunakan untuk ongkos perjalanannya atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di saat dia gerilya, di saat dia berperang, ya, itu bisa diberikan dari zakat, termasuk juga pakaiannya, ya, pakaian yang digunakannya, kemudian untuk keluarga yang ditinggalkannya, ya, keluarga yang ditinggalkannya baik pulang maupun pergi, kemudian untuk membayar alat perang buat beli senjatanya, itu bisa digunakan dari harta zakat. Kemudian yang terakhir adalah wa ibnu sabil wa huwa musafirun mujtazun di baladis zakati, ya. Ibnu sabil itu adalah musafir yang melewati baladis zakat. Jadi istilah baladis zakat ini di dalam
konsensus hukum menurut mazhab Syafi'i adalah bahwa di dalam membayar zakat itu tidak boleh melewati bila besar. Artinya kalau kita dalam hal misalnya sholat Jumat itu kan ada biladul Jumat, sehingga itu menjadi syarat wajib ya di dalam penyelenggaraan sholat Jumat. Misalnya harus ada orang yang berdomisili di situ, mustaqim berdomisili di situ, tinggal di situ dan tidak akan berpindah dari tempat itu. Nah, lingkungan yang mengitarinya yang dibatasi dengan misalnya ada batas tubuh atau ada batas jalan atau dibatasi dengan kali ya, ini menyangkut dalam hal penyerahan zakat. Artinya tidak boleh zakat itu dibayarkan pada tempat lain selain bila zakat, selain tempat zakat atau wilayahnya zakat. Kita misalnya di RW berapa sih? RW 5 dibayar tadi ke RW 1 misalnya. Ini berarti sudah bukan bila zakat. Nggak boleh menurut pandangan mazhab Syafi'i. Nah, yang membolehkan memindah tempat zakat ya, dari bila zakat pindahkan, misalnya membayarkannya di Pekong sana misalnya di luar ring 1. Adakah yang membolehkan? Ya ada, ulama yang membolehkan itu mazhab Hanafi. Makanya ini disebut naqluz zakat, memindah zakat. Jadi memindahkan dari bila zakat. Nah, maka status musafir yang dikategorikan sabilillah adalah mereka yang kebetulan pada saat pembayaran zakat di suatu tempat atau di suatu kampung dia sedang berada di situ di masa perjalanannya, singgah di situ. Bolehkah dia menerima? Boleh. Statusnya adalah sabilillah, ibnu sabil ya, statusnya ibnu sabil. Al-munsi'u safarin mubahin minha, atau orang yang memulai bepergian yang mubah dari bila zakat. Misalnya kita mau pergi pulang kampung gitu. Nah, dia memulai memulai perjalanan untuk perjalanan yang mubah seperti mudik misalnya. Bolehkah kita menerima zakat? Boleh, dari sabilillah. Walau itu hati, walaupun perginya itu untuk rekreasi. Mana saya mau ke, asal jangan lihat maksiat ya. Kalau lihat maksiat nggak berhak. Sebab perjalanan yang boleh menerima zakat bagi pelakunya, musafirnya itu adalah kalau memang perjalanan itu perjalanan mubah, minimal mubah, walaupun misalnya tujuannya pelesiran. Kalau silaturahim kan ada nilai ibadahnya, ya, silaturahim, ya, atau pengen ziarah, gitu kan? Itu ada tujuan yang jelas. Nah, kalau misalnya tujuannya mau maksiat, misalnya saya niat mau ke Bali, terus mau ngapain di sana? Nah, itu bisa. Nah, di sana kan gitu. Tujuannya memang mau maksiat, nah itu nggak bisa. Pelakunya, musafirnya tidak berhak untuk menerima zakat misalnya. Kalaupun dia singgah di satu tempat tujuannya mau kembali, tapi tujuannya mau maksiat, nggak bisa, karena bukan perjalanan mubah, namanya itu namanya perjalanan haram, safarun haraman, perjalanan yang diharamkan. Al-kana kasuban, atau dia itu perginya tujuan untuk kerja. Nah,
suka orang yang mengikuti profesinya atau tujuannya untuk cari duit, yang berbalik kerja, tujuannya mau kerja. Bihilafil musafir li maksiatin, kecuali orang yang bepergian dengan tujuan maksiat. Nah, maka tidak berhak untuk menerima zakat fitrah maupun zakat mal, tidak boleh. Kenapa? Karena tujuannya untuk maksiat. Illa intar, kecuali apabila dia bertobat, telah bertobat. Memang berangkatnya tujuan kembali, di sana pengen cari cewek bule misalnya. Itulah di sana banyak orang-orang bule, kali aja dapat, ya. Tujuannya mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi begitu di perjalanan langsung sadar, astagfirullahaladzim, misalnya dia langsung taubat, atubu ilaihi, Allah taubat kepadamu ya Allah, taubat. Sekalipun niat awalnya mau maksiat, kemudian di perjalanan dia bertobat, berkata dia untuk menerima zakat, berhak, boleh, kalau memang dia telah bertobat. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.